Matahari sore perlahan tenggelam di balik perbukitan. Cahaya keemasan menyapu hutan pinus di kaki Gunung Lawu, sementara puncaknya diselimuti kabut tipis yang membuat gunung itu tampak angkuh dan dingin. Di sebuah warung kecil dekat jalur menuju Candi Ceto, 4 pemuda duduk sambil menyeruput teh panas. Mereka adalah Arga, Bayu, Dimas, dan Farel. Mereka berencana mendaki Gunung Lawu malam itu. Dimas menatap ke arah lereng yang mulai ditelan kabut. Katanya jalur Ceto itu angker. Malam-malam suka ada suara orang jualan, katanya pelan. Bayu hanya terdiam. Arga tersenyum kecil. Cerita seperti itu ada di mana-mana. Yang penting kita sopan, jawabnya. Farel tertawa, meremehkan. Mana ada pasar di gunung? Itu cuma cerita buat nakut-nakutin pendaki. Pemilik warung, seorang wanita tua, ikut bicara. Nak, jangan sembarangan bicara. Gunung itu rumah bagi banyak makhluk. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Farel hanya mengangkat bahu sambil tersenyum. Menjelang senja mereka sampai di base camp pendakian. Udara gunung mulai dingin, aroma tanah basah menguar setelah hujan sore tadi. Di sana mereka bertemu Pak Wiryo, penjaga base camp yang sudah lama tinggal di kaki gunung. Kalian naik malam ini lewat jalur Candi Ceto? Tanya Pak Wiryo. Arga mengangguk. Iya Pak, kami ingin ngecamp dekat pos 5. Pak Wiryo menatap mereka satu persatu lalu berkata dengan nada serius. Ingat baik-baik, kalau di pos 5 kalian mendengar suara yang bertanya, mau beli apa? Jangan diam. Jawablah. Ambil batu atau ranting, pura-pura beli itu. Lalu lemparkan koin ke arah suara. Jangan menantang, jangan menertawakan. Bayu mengangguk dengan cepat. Dimas terlihat ragu. Namun Farel terkekeh. Ah Pak, itu cuma mitos. Pak Wiryo hanya menggeleng. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi jangan melawan. Gunung ini punya penunggu. Mereka memulai pendakian saat senja turun. Jalur awal masih berupa jalan setapak di antara kebun teh. Namun semakin lama hutan menjadi rapat dan gelap. Pohon-pohon tinggi menutup cahaya bulan yang mulai muncul di langit. Di pos 2 mereka berhenti sebentar. Dimas memasang wajah cemas. Kalian denger gak? Kayak ada suara orang bakar sate. Bayu menoleh, hanya mendengar desiran angin. Arga menenangkan. Mungkin pendaki lain. Tapi tak ada cahaya tenda atau suara manusia lain di sekitar. Mereka melanjutkan perjalanan menembus kegelapan dan kabut yang semakin tebal. Saat mendekati pos 4, Farel menunjuk ke kejauhan. Lihat, kayak ada lampu warung. Bayu menggeleng. Mana mungkin ada warung di sini? Cahaya itu redup, seperti lampu minyak muncul dan menghilang di balik kabut. Saat mereka berhenti, cahaya itu juga hilang. Saat mereka berjalan, cahaya itu tampak muncul lagi, seperti memancing mereka untuk mendekat. Arga berkata pelan, jangan hiraukan, lanjut jalan. Malam semakin larut, udara semakin dingin menusuk tulang. Saat mereka tiba di pos 5, suasana terasa aneh. Hutan di sekitarnya sunyi, kabut turun makin tebal membuat pandangan terbatas hanya beberapa meter. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah kabut. Mau beli apa? Dimas terdiam, wajahnya pucat. Kalian dengar itu? Bisiknya. Arga cepat-cepat mengambil batu kecil di tanah. Saya beli ini saja Bu, katanya pelan sambil melempar koin receh ke arah suara. Bayu melakukan hal yang sama. Namun Farel hanya terkekeh. Ah, kalian serius percaya, itu cuma suara orang iseng. Ia melangkah begitu saja tanpa melakukan apapun. Arga menatap Farel dengan cemas tapi tak berkata apa-apa. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih cepat. Namun Bayu merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Setiap ia menoleh, hanya kabut yang terlihat. Mereka mendirikan tenda di sabana kecil tak jauh dari pos 5. Api unggun kecil dinyalakan untuk mengusir dingin. Malam itu hutan terasa sunyi, hanya terdengar suara burung hantu dari kejauhan.
Farel terlihat gelisah. Ia beberapa kali keluar masuk tenda. Kadang tersenyum sendiri seolah mendengar sesuatu. Arga menegurnya. "Rel, tidurlah. Besok kita harus naik pagi." Farel hanya melambaikan tangan. "Iya, sebentar." Malam makin larut. Semua tertidur, kecuali Bayu yang terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Ia mengintip dan melihat Farel berjalan perlahan ke arah kabut, seolah mengikuti suara yang memanggilnya. Bayu membangunkan Arga. "Ar, Farel kemana tuh?" Mereka keluar membawa senter memanggil-manggil nama Farel. Namun tak ada jawaban, hanya suara angin yang berhembus. Lalu dari kejauhan mereka melihat bayangan puluhan orang berjalan membawa obor, seperti suasana pasar malam. Mereka mendengar suara ramai, orang menawar harga, tertawa, bahkan suara anak kecil yang memanggil ibunya. Arga dan Bayu saling pandang. Saat mereka hendak melangkah lebih dekat, bayangan itu lenyap. Yang tersisa hanya kabut dan pepohonan gelap. Mereka kembali ke tenda dengan jantung berdebar, menunggu hingga pagi dengan rasa cemas. Pagi datang tapi Farel tak kunjung kembali. Mereka memutuskan turun untuk melapor ke base camp. Tim SAR bersama penduduk desa melakukan pencarian selama 3 hari. Mereka menelusuri jalur hingga ke puncak, ke lembah, dan ke jalur-jalur yang jarang dilalui pendaki. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda kemana Farel pergi. Yang ditemukan hanyalah sebuah koin logam di tanah dekat pos 5. Arga mengenali koin itu sebagai milik Farel. Koin yang seharusnya dilemparkan malam itu. Pak Wiryo menghela napas berat saat mendengar kabar itu. Banyak yang sudah hilang di situ karena tak percaya pada pantangan. Semoga dia tenang. Sejak kejadian itu, banyak pendaki yang membawa koin receh saat mendaki Lawu. Bukan untuk membeli apapun, tetapi untuk berjaga-jaga jika mendengar suara yang sama. Beberapa pendaki lain mengaku pernah mengalami hal aneh di jalur yang sama. Ada yang mencium bau sate kambing saat malam tiba di dekat pos 5, meskipun tak ada siapapun di sana. Ada yang mendengar suara ramai seperti pasar dari kejauhan, padahal mereka sedang sendirian. Arga jarang menceritakan pengalaman itu. Namun kepada beberapa teman, ia pernah berkata, "Aku masih ingat jelas suara itu, seolah memanggil kami dari balik kabut. Seandainya Farel mau patuh, mungkin dia masih bersama kami." Pencarian Farel resmi dihentikan 2 hari lalu. Tidak ada tanda, tidak ada jejak, seolah ia ditelan bumi. Arga, Bayu, dan Dimas kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang berat. Mereka pulang bukan membawa sahabat, melainkan membawa rasa bersalah dan cerita yang tidak pernah akan mereka lupakan. Namun tak sampai di situ. Saat Arga duduk di pojok kamarnya yang sederhana, atap seng rumahnya masih basah oleh sisa hujan. Di sudut ruangan, ransel gunungnya tergeletak begitu saja, kotor oleh lumpur yang menempel sejak pendakian. Lampu kamar yang redup memantulkan bayangan dirinya di jendela. Ia memandang foto kecil yang menempel di dinding. Foto mereka berempat di jalur pendakian Candi Ceto dengan Farel tersenyum paling lebar di tengah. Senyum itu kini terasa ganjil, seolah menatap langsung ke arah Arga. Setiap kali Arga memejamkan mata, ia mendengar samar suara itu. Suara yang pernah mereka dengar di pos 5. Suara halus yang bertanya, "Mau beli apa?" Ia selalu membuka mata lagi dengan cepat, takut suara itu menjadi semakin jelas. Hal yang sama juga dialami Bayu. Ketika Bayu duduk di tepi ranjang dengan tubuh lelah, matanya sembab karena kurang tidur. Sudah beberapa malam ia bermimpi hal yang sama. Kabut tebal menyelimuti hutan, dan di antara kabut itu ada siluet seseorang yang memanggil namanya. Di meja dekat tempat tidurnya tergantung gantungan kunci kecil yang pernah diberikan Farel. Gantungan itu bergerak perlahan, padahal tidak ada angin. Bayu menatapnya dengan jantung berdegup kencang. Telepon genggamnya bergetar. Pesan masuk dari Dimas. Dimas menulis, "Lu bisa tidur yuk?" Bayu menjawab, "Belum.
kayak ada yang merhatiin gue. Dimas menjawab, sama, gue juga dengar suara langkah di luar jendela tadi. Bayu menatap keluar jendela kamarnya. Hanya ada kebun basah dan kabut yang menggantung rendah. Namun entah kenapa, ia merasa seolah ada sosok yang berdiri di balik kabut itu. Berbeda dengan hal aneh yang dialami Dimas. Dimas mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi. Namun suara dari acara komedi tak mampu mengusir bayang-bayang hutan lau dari kepalanya. Di atas meja belajar, ada buku catatan kecil tempat ia menulis rencana pendakian. Di halaman terakhir, ada coretan tangan Farel. Sampai ketemu di puncak. Dimas menutup buku itu dengan cepat. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasa seperti ada seseorang yang berjalan pelan di teras rumah. Dengan langkah hati-hati, ia mengintip lewat tirai. Namun tidak ada apa-apa. Hanya halaman rumah yang diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Desa di kaki Gunung Lawu malam itu terasa asing. Angin membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Gonggongan anjing yang biasanya ramai, kini hanya terdengar sesekali lalu berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang aneh. Kata-kata Pak Wiryo, penjaga base camp, terus terngiang di kepala mereka. Kalau kalian mendengar suara pasar di malam hari atau seseorang memanggil kalian di dalam mimpi, jangan dituruti. Itu cara mereka mengajak kalian ikut. Malam semakin larut, kabut datang semakin pekat. Masing-masing dari mereka mencoba memejamkan mata di kamar masing-masing. Namun dalam gelap yang dingin itu, seolah-olah dari jauh ada suara yang sama-sama mereka dengar. Mau beli apa? Arga adalah yang pertama kali tertidur. Dalam mimpinya, ia kembali berada di jalur pendakian. Kabut menutup hampir seluruh pandangannya. Di kejauhan, ia melihat siluet Farel berdiri di bawah pohon pinus. "Farel, itu kamu," seru Arga. Farel tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu melambaikan tangan seolah mengajaknya mendekat. Namun setiap langkah yang diambil Arga terasa berat seperti melangkah di tanah yang tenggelam dalam lumpur. Tiba-tiba, dari balik kabut terdengar suara sayup. "Mau beli apa?" Arga terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya meskipun udara kamar begitu dingin. Malam berikutnya, giliran Bayu yang bermimpi. Ia berdiri di lereng yang dipenuhi kabut. Farel terlihat sedang duduk di sebuah batu, menunduk dengan wajah pucat. "Bayu, kenapa kalian tinggalin aku?" Suara Farel parau namun jelas. Bayu mencoba meraih tangan Farel, tetapi tubuh itu tiba-tiba memudar menjadi kabut dan lenyap. Di belakangnya, Bayu mendengar suara pasar, riuh tawa pedagang, suara langkah, dan pertanyaan yang menempel di telinganya. "Mau beli apa? Mau beli apa?" Bayu terbangun sambil berteriak. Ibunya yang mendengar datang dengan cemas, namun Bayu hanya bisa berkata bahwa ia tidak baik-baik saja. Tepat pada malam ke-7 setelah Farel hilang, kejadian aneh memuncak. Bayu yang sejak sore merasa tidak enak badan, tiba-tiba jatuh pingsan di ruang tengah. Orang tuanya segera mengambil rumah yang rumahnya tidak terlalu jauh. Saat mereka tiba, Bayu sudah sadar, namun matanya terlihat kosong dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Kenapa kalian pergi tanpa aku? Aku kedinginan di sini, di pasar." Suara itu serak dan terdengar seperti milik Farel. Ruangan menjadi hening. Angin malam menerobos masuk lewat celah jendela, membuat lilin di meja bergoyang. Arga dan Dimas saling berpandangan. Dimas mencoba memegang bahu Bayu, tetapi tiba-tiba Bayu meronta dengan tenaga yang tidak biasa. "Bawa aku pulang ke Lawu. Aku masih di sana, masih di pasar itu." Teriakan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sejak malam itu,
Suasana semakin tidak wajar. Bayu sebentar bangun dengan mata kosong dan bibirnya yang bergerak sendiri seolah bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Arga dan Dimas pun tidak luput dari gangguan. Mereka berdua beberapa kali bermimpi di belakang Israel yang meminta tolong tetapi tidak pernah berhasil menjawab panggilannya. Yang paling mengerikan adalah suara yang mereka dengar setiap malam. Suara yang sama selalu terdengar dari jauh, seolah berasal dari balik kabut. Mau beli apa? Malam itu, 10 hari setelah kehilangan Farel, ketiganya berkumpul di rumah Dimas. Mereka duduk dalam lingkaran, berusaha mencari jawaban. "Kayaknya dia belum pergi. Dia marah sama kita," ujar Bayu lirih. "Atau dia terjebak di sana, di tempat itu," tambah Arga. Namun sebelum mereka bisa berkata lebih jauh, lilin di tengah ruangan tiba-tiba padam. Suara riuh pasar terdengar samar, semakin lama semakin dekat. Lalu terdengar suara Farel, lirih namun jelas. "Aku di sini." Ketiganya saling berpandangan dengan wajah pucat. Ruangan menjadi dingin. Kabut tipis masuk lewat celah pintu yang tak tertutup rapat. Tidak ada yang berani bergerak atau berkata apapun. Malam itu berakhir tanpa jawaban. Farel masih menjadi misteri. Dan pasar hantu di Gunung Lawu tetap menyimpan rahasia yang belum terungkap.